Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Kalau di segmen sebelumnya kita telah membahas sejarah Indonesia, sejarah NU, dan juga pasti sejarah dari Kiai Haji Said Akil. Nah, saat ini masyarakat Indonesia banyak sekali beredar mengenai Islam Nusantara. Pandangan dari Kiai gimana sih, Kiai? Sebenarnya Islam Nusantara bukan agama baru. Jangan agama baru, bukan madhab baru, bukan sekte baru. Tapi hanya khosois, tipologi. Baik. Ciri khas, itu ciri khas masyarakat Nusantara. Begini, kita tarik ke belakang. Islam tersebar di Nusantara ini beda dengan di Timur Tengah. Yaitu apa? Kalau di sana dengan peperangan, terjadi berkali-kali perang dalam sejarah Islam, di sini tanpa peperangan. Itu Wali Songo, Wali 9. Kalau Bapak belum hafal, Pak Vero belum hafal, Pak Revo belum hafal, apa nanti malam dihafalin. Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, langsung ya. Itu mengislamkan Nusantara ini hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500 tanpa peperangan. Terus gimana ceritanya? Nah ini, salah satu contoh saja ini. Ya. Raja Brawijaya kelima, Raja Majapahit, punya istri banyak. 600-800 istrinya lah. Di antara istrinya ada yang muslimah, Cina. Namanya Subahji. Baik. Nah, orang Jawa bilang Dewi Retno. Punya anak laki-laki namanya Jinbun. Nakal. Akhirnya keluar dari istana. Kan Mojokerto, Majapahit itu Mojokerto. Ya. Jalan ke timur masuk Surabaya. Jumpa dengan salah satu wali Songo, Sunan Ampel. Namanya Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarkandi. Dulu bapaknya Ibrahim datang dari Samarkand. Mendarat di Palang, Tuban. Dengan bawa 2 anak, Ali Murtado dan Rahmatullah. Masuk Islam, si Jinbun tadi. Ya. Diganti anak namanya. tadi ya? Iya, diganti namanya Abdul Fattah. Setelah belajar Islam, paham Islam betul, dia permisi, minta izin akan mendirikan negara Islam. Maka tidak lama, singkat saja ini karena waktunya pendek. Berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya siapa? Raden Abdul Fattah alias Jinbun, notabene anak Brawijaya V. Bapaknya tahu anaknya jadi raja Islam, kontak-kontak dengan anak yang satunya lagi. Kaget dia, yaitu Prabu Aryadilah, Raja Sriwijaya. Anaknya jawab, gimana pendapat kamu? Ini Jinbun jadi raja Islam, gimana pendapat kamu? Anaknya menjawab, Aryadilah, mohon maaf ayahanda, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya bukan Aryadilah, tapi sudah Fatahilah nama saya, bukan Aryadilah. Bapaknya kaget juga. Shock dok ya? Bapaknya. Lama-lama rakyat ikut Demak. Kenapa? Karena kalau ikut Demak merasa terhormat. Begini contohnya, ini contoh. Maaf bukan saya menghina agama Hindu ini, maaf ya. Di Hindu itu kan ada kasta. Brahma, Satria, Sudra, Varya. Dan masih ada lagi yang di bawah lagi. Nah, kata sebutan ingsun, pronoun kan, ingsun, aku. Tidak boleh orang bawah menggunakan. Itu raja itu. Ingsun. Kalau orang kecil apa? Kaulo alit. Budak kecil. Hamba yang kecil. Maka kalau mencium juga nggak boleh mencium pipi, apalagi kesini. Menciumnya ini, apa dengkul. Rakyat kecil kalau mencium raja dengkul, nggak boleh ke atasnya. Nggak boleh ngomong ingsun, wah ditangkap, ngomongnya dibunuh. Kalau rakyat kecil ngomong ingsun, dibunuh. Kaulo alit, hamba kecil. Sampean dalam, apa sih dalam artinya? Saya ini adalah debu yang ada di kakimu. Itu namanya sampean dalam. Karena tadi ada serata tadi ya. Nah itu, datang agama Islam. Si wali tadi, para wali ngajari gini. Usolli fardhu zuhri, niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun ambil air wudu. Kaget orang Jawa. Di seumur-umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam nih. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam karena ingin karena kehormatan tadi. Itu ini contoh satu aja nih. Banyak sekali nanti. Banyak sekali yang hal-hal yang oleh karena itu, Islam Nusantara adalah Islam menghormati budaya, menghormati kemanusiaan. Ada orang sesajen di pojok rumah. Kata Kiai, apa ini sesajen mengusir roh jahat? Jangan sesajen kecil, potong kambing 1, masak beras 15 kilo, undang tetangga 30-50, baca doa. Agar kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat. Maka namanya bukan sesajen, selamatan. Nah itu. Akhirnya berubah makna. Menjadi selamatan. Itulah caranya dakwah para wali Songo. Masuk ke desa, selalu desa. Di desa itu nggak ada air, misalnya kemarau. Kiai di sini nggak ada air. Ayo doa, ayo datang air. Nah
ini yang berdatangan air bukan saya, tapi Tuhan namanya Allah. Ayo kita. Jadi pendekatannya secara kedamaian. Jadi kebutuhan. Nah, hampir seperti misionaris sekarang. Hampir seperti misionaris menyebarkan Kristen, bawa supermi, bawa beras. Lah Pak Ali Songo dulu apa kebutuhan rakyat, dia yang mengatasi dan menyelesaikan. Banyak penyakit menular. Ayo kita berdoa, ayo hilang penyakitnya. Yang menghilangkan penyakit bukan saya, tapi Tuhan namanya Allah. Itu bukan takbir Allahu Akbar, bukan begitu. Maka ringkas cerita, Nusantara Islam semua, Majapahit bubar dengan sendirinya. Terpaksa dari Brawijaya 5 masuk Islam. Karena rakyatnya pun semuanya ikut. Kata orang Jawa, kemana Majapahit hilang? Hilang sirno kertaning bumi. Hilang telan bumi, gak diperangi gak apa. Ilmunya orang Majapahit mana yang sakti ilmunya itu? Suro diro jaya ninglat rebul dening pangestuti. Kehebatan, keningratan, kejayaan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Itu pengakuan dari orang Jawa sendiri. Itu yang Majapahit, belum Pajajaran yang Buddha. Kalau Pajajaran, Prabu Siliwangi mendengar ada agama Islam, agama baru disebarkan oleh Syekh Hasan Kuro di Rengas Dengklok, Kerawang. Dia marah, datang ke Rengas Dengklok, saya bunuh itu yang pembawa ajaran baru ini. Sampai sana ada perempuan cantik baca Quran. Cantik, kutilang barangkali, kuning, tinggi, langsing lah. Suaranya enak baca Quran. Langsung jatuh cinta. Namanya Subang Larang. Kembali masuk ke agama Islam juga. Masuk agama Islam karena ingin kawin dengan Subang Larang. Dan nanti akan mengganti kerajaan Islam. Dan paling besar dari Siliwangi itu kerajaan Islamnya Prabu Kian Santang. Jadi bisa dikatakan Islam Nusantara sudah dari tahun-tahun lama ya. Jadi Islam Nusantara itu ada Islam yang menyatu dengan budaya. Bahkan budaya kita jadikan infrastruktur agama. Budaya kita jadikan infrastrukturnya agama. Contoh yang paling gampang lagi baju batik. Baju batik budaya untuk sholat. Berarti ini infrastrukturnya agama. Kopiah hitam, sarung kan budaya itu untuk sholat. Yang paling konyol kalau gamis kopiah putih untuk demo. Betul. Itu naif sekali itu. Untuk sholat oke. Gamis untuk sholat bagus. Seperti orang Arab, seperti Rasulullah, kanjeng Nabi lah. Ini kalau gamis untuk demo, nah itu namanya agama untuk budaya itu, untuk kepentingan politik. Itu Islam Nusantara. Jadi kesimpulannya, Islam Nusantara adalah Islam yang menghormati budaya, menyatu dengan budaya, bahkan melestarikan budaya. Asal tidak bertentangan dengan Islam. Melestarikan budaya. Sudah kita bangga punya budaya, punya keberbedaan, punya jati diri. Kita bukan orang Arab, kita bukan orang Eropa. Silakan sekolah di Arab, pulang bawa ilmu. Faktor Syihab, Gus Dur, Gusmus, ya saya sendiri jelek-jelek dari Arab, yang saya bawa ilmu bukan budayanya. Silakan sekolah di Amerika, Eropa, pulang jangan budaya, jangan bawa budaya Barat. Ya. Harus kembali ke budaya Indonesia ya. Baik, mungkin Kiai terakhir pesan kepada masyarakat Indonesia secara luas. Mari kita jaga martabat, jati diri bangsa Indonesia. Moral harus kita jadikan komandan, panglima. Bukan politik, bukan materi, tapi moral. Syauqibi mengatakan, ini pujangga dari Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai bangsa, martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya hancur, maka bangsa itu akan hancur. Baik, terima kasih telah menyebarkan virus positif buat Indonesia. Terima kasih banyak Kiai Haji Said Akil Siraj, dan pemirsa, akhir kata saya Reva Fardani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.